Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajar Prihatin dengan NPM 205104036, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 4, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya guna menjelaskan tentang manajemen proyek, peramalan, dan juga pengendalian kualitas. Baik, materi yang pertama yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah salah satu aspek strategis bagi bisnis maupun perusahaan dalam mengurus sebuah kegiatan besar. Secara umum, pengertian manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti yang pertama yaitu permulaan. Inisiasi pelaksanaan proyek. Pada bagian ini, perusahaan biasanya akan mendiskusikan sejumlah aspek, mulai dari tujuan, resiko, ruang lingkup, anggaran, timeline, hingga pemilihan project manager. Yang kedua ada perencanaan. Setelah seluruh aspek telah dipertimbangkan secara matang, kemudian perusahaan perlu membuat perencanaan guna memastikan bahwa proyek dapat terlaksana sesuai tujuan. Yang ketiga ada implementasi. Ya, setelah rancangan proyek disusun serta disetujui oleh manajer dan stakeholder terkait, maka perusahaan sudah bisa mengeksekusi proyek sesuai dengan kesepakatan tersebut. Pada tahap ini, project manager sangat berperan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dapat terrealisasi berdasarkan paduan anggaran maupun jadwal yang sebelumnya telah ditentukan. Yang selanjutnya ada pengawasan. Jadi, project manager wajib memantau setiap kegiatan operasional secara berkala supaya implementasinya tetap sesuai rencana dan terhindar dari kesalahan. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Artinya, setelah tujuan proyek telah terrealisasi, maka penggunaan sumber daya pun dihentikan. Lalu project manager akan menyelesaikan perjanjian kontrak dengan pihak-pihak luar yang terlibat sebelumnya. Proses tersebut pada dasarnya hanya dilakukan ketika suatu perusahaan atau bisnis ingin melaksanakan sebuah proyek atau kegiatan. Adapun fungsi manajemen proyek adalah untuk membuat strategi pekerjaan menjadi lebih cerdas sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaannya. Fungsi manajemen proyek juga membantu pekerjaan dapat memanfaatkan sumber daya seminim mungkin, namun tetap memberikan hasil kinerja secara maksimal, termasuk mengenai kualitas, waktu, serta keselamatannya. Materi yang kedua yaitu peramalan. Menurut Render, Bray, dan Jay Heiser dalam bukunya Manajemen Operasi mengatakan bahwa peramalan adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan juga bisa disebut suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan waktu, peramalan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang menggunakan analisis dengan waktu yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan ini hanya dengan menggunakan waktu 3 bulan hingga 2 tahun. Yang terakhir atau yang ketiga ada peramalan jangka pendek, yaitu dengan jangka waktu 0 hingga 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis peramalan. Berbagai organisasi menggunakan 3 jenis peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama, peramalan ekonomi, yaitu merencanakan indikator-indikator yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua yaitu peramalan teknologi. Peramalan jangka panjang sangat memperhatikan laju perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan horizon. Jadi,
Peramalan ekonomi dan teknologi bukan merupakan fungsi manajer operasi. Sebagai dalam pembahasan kita menekankan pada perencanaan permintaan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah sistem peramalan. Ada 7 langkah dasar sistem peramalan. Yang pertama ada menetapkan tujuan. Yang kedua ada memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga ada menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat ada memilih jenis model pemodelan. Yang kelima yaitu mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam yaitu membuat peramalan, dan yang terakhir memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum untuk peramalan, yaitu yang pertama peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan, dan peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman. Yang kedua ada peramalan kualitatif atau peramalan subjektif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Jadi ada 5 metode peramalan kuantitatif. Yang pertama model deret waktu, yaitu teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan, yaitu ada yang pertama pendekatan naif. Pendekatan naif adalah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang B, rata-rata bergerak, merupakan suatu metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Yang C ada penghalusan eksponensial, yaitu suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Yang kedua yaitu model asosiatif. Model asosiatif atau hubungan sebab akibat, seperti regresi linear menghubungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Sebagai contoh, model asosiatif dari penjualan mesin pemotong rumput mungkin memasukkan faktor seperti adanya perumahan baru, anggaran iklan, dan harga pesaing. Ada A, proyeksi tren, merupakan suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Dan yang B yaitu regresi linear. Regresi linear menjadi salah satu suatu metode yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan serta memperkirakan jumlah produksi yang tepat. Oke, materi yang terakhir yaitu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan sebuah metode dan aktivitas yang dikerjakan guna menjamin standar mutu sesuai dengan detail yang ditentukan, mulai dari mutu bahan, proses produksi dan pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi, hingga standar distribusi pada pembeli agar barang atau jasa yang diproduksi lebih ekonomis dan juga praktis. Tujuan pengendalian kualitas. Tujuan utama dilakukan pengendalian kualitas ialah untuk menjamin kualitas produk yang diproduksi tepat seperti standar mutu yang sudah ditetapkan dengan biaya seminimal mungkin.
Tujuan pengendalian kualitas berdasarkan pendapat As-Sauri pada tahun 2004 antara lain yang pertama yaitu standar kualitas produk yang dihasilkan bisa tercapai. Yang kedua, meminimalisir biaya pengawasan. Yang ketiga, meminimalisir biaya desain produk dan prosesnya. Dan yang terakhir, yang keempat, meminimalisir biaya produksi. Sedangkan menurut Yamit pada tahun 2002 berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pengendalian mutu diantaranya yang pertama meminimalisir jumlah kesalahan dan perbaikan, yang kedua mempertahankan mutu sesuai ketentuan, yang ketiga menekan komplain dari pembeli, yang keempat memungkinkan terjadinya output grading, dan yang kelima mempertahankan image perusahaan. Ruang lingkup pengendalian kualitas. Terdapat dua jenis pengendalian kualitas menurut As-Sauri pada tahun 2004, diantaranya yaitu pengendalian selama proses. Pengendalian ini perlu dilakukan dengan sistematis. Selain pengawasan pada pengolahan, dilakukan juga pengendalian bahan yang dipakai dan lainnya. Yang kedua, pengendalian terhadap hasil produksi, yaitu pengendalian selama pengolahan tidak menjamin tidak ada produk yang kurang baik atau rusak, maka untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap hasil produksi. Faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam pengendalian mutu produk, antara lain yang pertama, kemampuan pengolahan. Jika ingin mencapai batasan yang ditentukan, maka kemampuan prosesnya harus disesuaikan spesifikasi yang valid. Detail harus produksi yang hendak diraih harus bisa berlaku. Jika dikaji dari kemampuan pengolahan dan kebutuhan pelanggan, sehingga sebelum melakukan pengendalian kualitas dimulai, pastikan bahwa spesifikasi bisa berlaku dari keduanya atau kemampuan pengolahan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian yang diperoleh. Jadi, pengendalian proses bertujuan meminimalisir adanya produk di bawah standar atau ketentuan. Pemberlakukan pengendalian tersebut bergantung pada banyaknya penerimaan produk yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, ada anggaran mutu. Anggaran untuk kualitas produk sangat berpengaruh pada pengendalian kualitas dalam produksi, di mana anggaran berkaitan dengan kualitas barang produksi. Baik, itulah tadi materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai judul manajemen proyek, peramalan, dan juga pengendalian kualitas. Apabila saya dalam menyampaikan atau menjelaskan materi tersebut terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.